Arsenal dikabarkan mempertimbangkan Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt sebagai alternatif serius di tengah sulitnya perburuan striker. Menurut media Jerman Bild, penyerang Eintracht Frankfurt Hugo Ekitike kini berada dalam radar klub London Utara itu. The Gunners bisa saja merekrut striker jangkung tersebut jika mereka tidak mendapatkan negosiasi biaya yang wajar untuk Šeško dan Gyökeres. Meskipun Arsenal berharap untuk menurunkan harga Šeško dan Gyökeres terlebih dulu, Ekitike bisa menjadi daya tarik nyata jika mereka harus mengeluarkan lebih banyak dari yang semula direncanakan untuk striker baru. Perburuan striker baru Manchester United semakin memanas. Nama Dominic Calvert-Lewin dikabarkan masuk dalam radar setan merah. Menurut laporan Sportmule, MU punya ketertarikan serius pada Calvert-Lewin. Striker timnas Inggris ini dinilai punya rekam jejak yang mengesankan di Premier League. MU melihat pengalaman dan kualitasnya bisa menjadi nilai tambah untuk memperkuat skuad di musim depan. Selain faktor kemampuan, ada alasan praktis di balik ketertarikan MU. Mereka berkesempatan mendatangkan Calvert-Lewin tanpa biaya transfer. Kontrak striker berusia 28 tahun itu dengan Everton resmi berakhir bulan ini. Atletico Madrid dikabarkan ingin segera menjual gelandang bintang mereka Saúl Ñíguez setelah kembali dari kontrak peminjamannya dari Sevilla musim panas ini. Sebenarnya Sevilla memiliki opsi untuk mempertahankan Saúl dengan transfer permanen. Akan tetapi dengan cepat mereka mengisyaratkan bahwa itu tidak ada dalam rencana mereka April lalu. Atletico kabarnya telah mengatakan kepada sang pemain bahwa situasinya masih belum berubah di Madrid dan mereka ingin segera menjualnya. Saúl sendiri akan bergabung dengan skuad Los Rojiblancos untuk melakoni latihan pramusim, namun masa depannya tampaknya sudah ditentukan. Bek andalan Barcelona Jules Koundé beberapa kali melanggar aturan sang pelatih Hansi Flick. Flick yang terkenal sebagai pelatih disiplin tak ragu untuk mencoret Koundé dari susunan pemain inti saat ia datang terlambat dalam sesi latihan. Musim lalu saja Koundé telah menjadi pemain cadangan dalam 3 pertandingan. Itu semua karena Koundé datang terlambat ke kamp latihan tim. Belum lama ini, Koundé memutuskan untuk sedikit bersenang-senang dengan situasi tersebut. Ia mengunggah pesan jenaka di Instagram yang mengolok-olok perjuangannya dengan ketepatan waktu. Pekan ini akan menjadi pekan yang sibuk dan bersejarah bagi Barcelona. Klub dilaporkan akan membuat pengumuman besar. Setelah kepergian Ansu Fati, nomor punggung 10 yang legendaris itu akhirnya akan memiliki pemilik baru. Sosok yang terpilih adalah bocah ajaib kebanggaan La Masia, Lamine Yamal. Menariknya, pengumuman ini akan dilakukan lebih cepat dari jadwal semula. Barcelona berharap penjualan jersey Yamal bisa mendatangkan dana besar yang sangat dibutuhkan klub. Mereka berencana mengonfirmasi status Lamine Yamal sebagai pemilik baru nomor 10 pada pekan ini. Manchester United menunjukkan upaya serius dalam perburuan penyerang andalan Brentford Bryan Mbeumo. Meskipun tawaran awal mereka ditolak, setan merah tidak menyerah. Kini menurut laporan dari Vicahes, tim asuhan Ruben Amorim sedang mempersiapkan tawaran fantastis sebesar 65 juta euro. Harapannya tawaran revisi ini akan cukup untuk meyakinkan The Beast agar bersedia melepas pemain internasional Kamerun tersebut dalam waktu dekat. Minat kuat dari United menggarisbawahi keinginan mereka untuk segera menyelesaikan kesepakatan ini. Nama Maxime de Cuypers sudah tidak asing lagi bagi para penggemar AC Milan. Dalam beberapa minggu terakhir, bek berusia 24 tahun tersebut terus dikaitkan dengan klub. Menurut laporan dari Daniel Longo, AC Milan kini bekerja keras mendatangkan Maxime dan siap bersaing dengan AS Roma. Pihak Maxime telah mencapai kesepakatan dengan klub Brugge bahwa pemain tersebut boleh dijual jika ada tawaran 20 juta euro di musim panas ini. Milan dikabarkan siap mengajukan tawaran sekitar 16-17 juta euro. Dengan kata lain, ada sedikit celah harga yang perlu diselesaikan. Raksasa La Liga Barcelona kini berada dalam tekanan untuk segera mendapatkan dana segar. Mereka perlu melakukannya demi bisa mendaftarkan rekrutan baru untuk musim depan. Situasi ini memaksa klub untuk mempertimbangkan penjualan beberapa pemain di bursa transfer musim panas. Namun sebuah perdebatan internal yang sengit kini muncul terkait masa depan bek tengah andalan mereka, yakni Ronald Araujo. Direktur olahraga klub Deco bersikeras ingin mempertahankan Araujo, namun tidak semua orang di jajaran manajemen klub setuju dengan pendapat Deco. Klub Serie A AC Milan dikonfirmasi melepas Luka Jovic dengan status free agent di musim panas ini setelah klub memutuskan tidak memperpanjang kontraknya. AC Milan sebenarnya memiliki opsi untuk memperbarui kontrak Jovic, di mana mereka memilih untuk tidak melakukannya. Batas waktu perpanjangan telah lewat awal pekan ini, menjadikan striker asal Serbia itu berstatus bebas transfer. Sementara itu, Milan sendiri saat ini dilaporkan ingin mencari penyerang dengan karakteristik yang berbeda dari Jovic untuk melengkapi Jimenez di lini depan.
Barcelona kini telah meresmikan bahwa kiper mereka Ander Astralaga akan menghabiskan musim berikutnya dengan status pinjaman di Granada. Kesepakatan ini akan membuatnya tetap di klub hingga akhir musim 2025-2026. Granada berbagi kegembiraan mereka menyambut Astralaga dengan mengatakan bahwa mereka senang memilikinya di tim dan mendoakan yang terbaik untuknya. Meski sudah sering berlatih bersama skuad utama asuhan Hansi Flick, ia belum pernah mendapatkan kesempatan bermain dalam pertandingan resmi Barcelona. Namun ia tetap masuk lapangan selama pramusim tahun lalu. Manchester United dilaporkan sedang berupaya keras merombak posisi penjaga gawang di mana nasib Andre Onana yang terancam hengkang. Menurut laporan The Sun, manajer Manchester United Ruben Amorim telah memutuskan untuk melepas Onana yang terus-menerus mendapatkan tekanan bahkan jika sang kiper harus hengkang dengan status pinjaman. Penampilan kiper asal Kamerun itu kerap mengundang kritik tajam, menandakan tidak ada lagi masa depan baginya di Old Trafford. Melepas Onana mungkin akan menjadi tantangan tersendiri karena gajinya yang tinggi. Ronald Araujo hampir meninggalkan Barcelona pada bulan Januari menjelang akhir Piala Super Spanyol dan semuanya tampak sudah siap untuk kepergiannya ke Juventus saat itu. Namun bujukan dari rekan satu timnya dan cedera yang dialami Inigo Martinez membuatnya mempertimbangkan kembali keputusannya. Pemain tersebut tidak hanya bertahan di klub tetapi bahkan menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2031. Klausul pelepasannya juga ditetapkan sebesar 1 miliar euro. Namun Marca mengklaim bahwa klausul itu turun menjadi hanya 70 juta euro musim panas ini jika ia tertarik meninggalkan klub. Real Madrid telah mengarahkan perhatian mereka kepada talenta muda AZ Alkmaar, Keith Smith. Menurut informasi terbaru AS, gelandang berusia 19 tahun itu kini menjadi target serius bagi Los Blancos musim panas ini. Yang membuat cerita ini semakin menarik bagi Madrid adalah Smith sendiri merupakan pengagum berat Real Madrid dan bermimpi bermain di Santiago Bernabeu suatu saat nanti. Smith dipandang sebagai salah satu harapan paling cemerlang dalam sepak bola Belanda. Tantangan besar bagi Madrid adalah Smith memiliki kontrak dengan AZ Alkmaar hingga 2028. Menurut laporan terbaru dari Sport, Barcelona bersedia mendengarkan tawaran untuk gelandang muda Fermin Lopez. Meskipun penjualannya bukanlah prioritas bagi klub, mereka akan mempertimbangkan dengan serius setiap tawaran signifikan yang masuk. Salah satu alasan utama di balik sikap ini adalah meningkatnya persaingan di posisinya dan kebutuhan untuk mengurangi tagihan gaji. Karena itu klub dapat melakukan perekrutan kunci lainnya musim panas ini. Selain itu, kedatangan pemain baru seperti Nico Williams dan Joan Garcia membuat klub perlu menyeimbangkan komitmen gajinya. Harvey Elliott sejatinya telah tampil menanjak bersama Liverpool dalam beberapa musim terakhir. Di musim lalu, Elliott tercatat mendapatkan kesempatan bermain sebanyak 28 kali dari manajer baru Arne Slot. Nama Elliott kini semakin mencuat berkat performa impresifnya selama membela timnas Inggris U21. Dilansir Cult of Sight, Elliott pun kini mendapatkan perhatian dari sejumlah tim Eropa. Ketertarikan pada Elliott itu rupanya juga sudah disadari oleh Liverpool. Sumber dari Cult of Sight menyebut bahwa The Reds membuka peluang bagi para peminat untuk membawa Elliott dari Anfield di musim panas 2025 ini. Barcelona secara resmi mengonfirmasi rencana penghormatan untuk legenda mereka Lionel Messi. Tribut tersebut akan digelar ketika renovasi Camp Nou benar-benar selesai. Wakil Presiden Barcelona Elena Ford menegaskan bahwa penghormatan untuk Messi pasti akan terjadi. Camp Nou sendiri rencananya akan kembali digunakan untuk laga Joan Gamper Trophy. Stadion ikonik tersebut ditargetkan bisa digunakan penuh untuk musim 2025-2026. Meski begitu, penyelesaian renovasi secara keseluruhan baru akan tuntas pada musim panas 2026. Saat itulah tribun untuk Messi kemungkinan besar akan digelar. Melansir ESPN, Tammy Abraham akan bergabung dengan Besiktas dari AS Roma dalam kesepakatan senilai 15 juta euro ditambah bonus. Kesepakatan penuh dicapai pada hari Senin dalam transfer yang akan membuat Tammy Abraham pindah ke Istanbul dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Abraham menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di AC Milan di mana ia tampil 45 kali di semua kompetisi dan mencetak 10 gol. Namun Milan memutuskan untuk tidak mempermanenkan status peminjamannya. Pada akhirnya, Besiktas memenangkan perlombaan untuk merekrut Abraham. Manchester United dilaporkan telah mengajukan tawaran untuk striker Al Ahly Ivan Toney.
Klub berjuluk The Red Devils ini sebelumnya sudah dikaitkan dengan sang pemain saat masih bermain di Brentford. Namun Toney memilih untuk meninggalkan Brentford dan bergabung dengan Al Ahly. Meski kontraknya masih tersisa 3 tahun, spekulasi mengenai masa depannya mulai beredar. Menurut laporan dari Vicha Hes, United telah mengajukan tawaran untuk Toney. MU menawarkan biaya sebesar 25 juta pound sterling dengan tambahan 4,3 juta pound sterling yang mungkin akan diberikan sebagai bonus. Pembicaraan dengan pihak Toney juga telah dilakukan. Thomas Partey dan Arsenal dikabarkan sudah sepakat untuk berpisah. Menurut The Athletic, negosiasi kontrak Partey dan Arsenal tidak menemui kesepakatan. Mantan pemain Atletico Madrid itu pun bakal berstatus agen bebas selepas 30 Juni 2025. AC Milan dan Juventus telah dikaitkan dengan pemain berusia 32 tahun itu beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah kesempatan terbaik untuk merekrutnya secara cuma-cuma. Partey masih akan menerima gaji yang sangat tinggi, tetapi setidaknya sekarang dapat dinegosiasikan secara langsung dan tanpa biaya transfer tambahan. Real Madrid dikabarkan tengah mempersiapkan diri untuk melepas bek senior David Alaba menyusul penurunan performa sang pemain dalam skuad utama setelah cedera panjang yang dideritanya. David Alaba kini tergeser menjadi pilihan kelima di lini pertahanan Los Blancos, menandai perubahan besar di mana sebelumnya ia tak tergantikan. Kontrak Alaba masih berlaku hingga 2026, tetapi menurut Diario AS, Real Madrid berharap bisa melepasnya musim panas ini demi mengurangi beban gaji. Sayangnya, gaji tinggi yang diminta Alaba serta minimnya jam bermain akibat cedera membuatnya sulit dipasarkan.